Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurjamila dari kelas PGSD 1A. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan tentang permasalahan pendidikan nasional. Langsung saja ke penjelasannya. Bab 7, Permasalahan Pendidikan Nasional. Yang A. Permasalahan pokok dan isu utama dalam pendidikan nasional. Pendidikan memiliki peran strategis karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Sudiarjo 2007-28 mencatat bahwa para founding father bangsa Indonesia menyadari peran strategis pendidikan dalam pembangunan bangsa. Hal ini terbukti dengan dimasukkannya pendidikan ke pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Sudiarto, masuknya pendidikan dalam Undang-Undang 1945 karena para founding father menyadari ketika abad ke-17 Eropa masuknya modernisasi melalui gerakan Renaissance, sedangkan Indonesia masuk era kegelapan pada penjajahan selama hampir 350 tahun. Oleh karena itu, para founding father memfungsikan negara Indonesia untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama ada masalah pemerataan pendidikan. Pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Hal ini dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan. Kesempatan memperoleh pendidikan tidak dapat dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama, maupun letak geografisnya. Masalah pemerataan ini sebenarnya terjadi karena kurang terorganisirnya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan kurang berdayanya suatu lembaga pendidikan. Nah, hal-hal seperti itu yang dapat mengakibatkan mayoritas penduduk Indonesia masih harus sekolah. Yang masih harus sekolah malah tidak dapat mengenyam pendidikan sebagaimana mestinya. Sebenarnya masalah ini dapat kita atasi dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana belajar bagi setiap lapisan masyarakatnya. Yang kedua ada mutu dan relevansi pendidikan. Mutu sama halnya dengan memiliki kualitas dan bobot. Relevan berarti bersangkut paut, mengait dan berguna secara langsung. Rendahnya mutu dan relevansi pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang terpenting dapat mempengaruhi adalah mutu proses pembelajaran yang belum mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Ada kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Yang terakhir ada rendahnya kualitas tenaga pengajar, maka dibutuhkan kerjasama antara lembaga pendidikan dengan berbagai pihak yang terkait sehingga pelaksanaan kerjasama dengan meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga ada efisiensi dan efektivitas pendidikan. Efisiensi pendidikan adalah apabila sasaran dalam pendidikan dapat dicapai secara efisien atau berdaya guna. Pelaksanaan proses pendidikan yang efisien adalah apabila memperdayagunaan sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya tepat sasaran dengan lulusan dan produktivitas pendidikan yang optimal. Jadi pendidikan akan dapat memberikan hasil yang baik dengan tidak menghamburkan sumber daya seperti waktu, tenaga, biaya, dan lain-lainnya. Pendidikan yang efektif adalah pelaksanaan pendidikan di mana hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dari pelaksanaan pendidikan adalah untuk mengembangkan kualitas SDM sedini mungkin, terarah, terpadu, dan menyeluruh melalui berbagai upaya. Kalau pelaksanaannya tidak efektif, maka tidak akan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, maka akan menghasilkan lulusan yang tidak diharapkan. Menurut Muhammad Ali, terkait permasalahan yang ada dalam pendidikan nasional tidak lepas dari isu-isu utama secara garis besar, terkait dengan dampak globalisasi, pelaksanaan wajib belajar, standar nasional pendidikan, desentralisasi pendidikan, dan terakhir kurikulum sekolah. Yang pertama kita akan membahas dampak globalisasi. Globalisasi merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Menurut Bagwati, 2004 menghadapi globalisasi ini tergantung pada bagaimana seseorang memaknainya. Pendidikan pada era globalisasi seharusnya dikaitkan dengan pentingnya. Yang pertama, ada pentingnya pemahaman mengenai budaya silang yang berarti mengakui keberadaan lebih dari sudut pandang dan belajar melihat dari perspektif yang berbeda.
Yang kedua ada pembelajaran holistik yang membawa belajar disiplin ke suatu isu besar dan meliputi berbagai pendekatan dalam pembelajaran. Yang ketiga, kelibatan potensi masyarakat yang dapat menjalin hubungan yang akrab dan utama antara lingkungan masyarakat dan sekolah. Terus ada kaitannya dalam proses pendidikan, beberapa hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, pendekatan studi yang berorientasi dunia dengan cara yang bersifat integratif untuk memahami dunia. Fokus terhadap dunia dalam perspektif sejarah yang menyerap perspektif dunia secara komprehensif. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai landasan pengembangan ekonomi dalam arti komponen utama dari daya saing ekonomi adalah daya saing pendidikan. Yang kedua ada pembelajaran wajib belajar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa pendidikan yang wajib diikuti oleh setiap warga negara adalah pendidikan dasar selama 9 tahun yang mencakup sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah selama 6 tahun dan sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah selama 3 tahun, yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1994. Yang ketiga ada Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang merupakan salah satu penjabaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas adalah terkait dengan Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah itu dijelaskan tentang lingkup standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, proses, kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang keempat ada desentralisasi pendidikan. Desentralisasi pada sektor pendidikan yang merupakan konsekuensi berlangsungnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang memberikan dampak terhadap penyelenggaraan pendidikan. Struktur pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada Pasal 1 dan 2 adalah pemerintah pusat dan daerah otonom. Daerah otonom itu meliputi daerah provinsi, kabupaten, dan juga daerah kota. Yang kelima ada kurikulum sekolah. Secara konseptual sebenarnya pengembangan kurikulum ini bisa menggunakan pendekatan sentralistik atau desentralistik. Kedua pendekatan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di antara kelebihan sentralistik adalah mudah dicapai konsensus, sangat baik dalam memelihara budaya nasional, sangat membantu dalam perluasan kesempatan belajar, dan mudah dalam mengadakan inovasi. Adapun di antara kekurangannya adalah kurang mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal atau daerah. Nah, ada kurikulum sekolah. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pembentukan pemerintah negara Indonesia itu antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Memajukan upaya tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 3 memerintahkan agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Perwujudan dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang merupakan undang-undang pendidikan pertama pada abad ke-21. Undang-undang ini menjadi dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, dan otonomi pendidikan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Undang-undang tentang sistem pendidikan nasional telah mengalami beberapa kali perubahan. Sarwana 2004 mengemukakan berkaitan dengan hal tersebut. Pemerintah mengamati kurikulum pendidikan di Indonesia yang sebelumnya menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan pada kurikulum 2013 atau K13, namun pelaksanaannya terkesan tergesa-gesa sehingga menuai banyak kritikan karena dianggap memiliki segudang masalah. Masalah pada kurikulum 2013. Masalah isi dan kemasannya. Kurikulum baru ini yang direncanakan pelaksanaannya menghabiskan anggaran hingga triliun rupiah telah menuai banyak kritik termasuk dari kalangan aktivis. Ada banyak kelemahan yang diasumsikan kurikulum 2013. Ada 3 kelemahan yang diasumsikan kurikulum 2013. Yang pertama ada perencanaan kurikulum telah salah mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada peserta seperti pakaian satu ukuran. Kurikulum baru ini bisa cocok untuk satu sekolah, tapi belum tentu cocok untuk sekolah lainnya. Yang ketiga ada guru tidak dipercaya menyangkut kreativitas mereka dalam mengembangkan kurikulum berdasarkan kebutuhan kontekstual dan kebutuhan unit di setiap daerah. Yang B ada masalah guru.
Kurikulum 2013 sebagaimana Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah jelaskan merupakan perbaikan dari kurikulum 2013 dan 2006 yang merupakan kurikulum berbasis sekolah dan berbasis kompetensi. Dalam pelatihan tersebut tidak ditekankan pendekatan saintifik. Murid mengamati, bertanya, mencoba, mengeksplorasi dan berkomunikasi. Penerapan kurikulum 2013 tidak didahului dengan riset dan evaluasi yang mendalam. Akibatnya, kurikulum ini memberatkan siswa dan membingungkan guru. Yang kedua ada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah sekolah standar nasional (SSN) yang menyiapkan peserta didik beserta standar nasional pendidikan SMP Indonesia dan bertaraf internasional sehingga diharapkan lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Kelemahan mendasar dari program RSBI ini. Yang pertama, program ini dampaknya tidak didahului dengan riset yang mendalam dan konsepnya terlalu lemah. Yang kedua, Dikdasmen membuat rumusan 4 model pembinaan RSBI RSBI tersebut. Yang pertama, model sekolah baru atau newly developed. Yang kedua, ada pembangunan pada sekolah yang telah ada, existing school. Yang ketiga, ada model terpadu. Dan yang keempat, ada model kemitraan. Kalau dilihat hanya ada 2 model yang telah ada dan 2 lainnya hanya teknisi pelaksanaannya saja. Terus yang ketiga ada konsep ini berangkat dari konsep asumsi yang salah tentang penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dan hubungannya dengan nilai TOEFL. Yang keempat dengan menekankan pada penggunaan bahasa Inggris sebagaimana medium of introduction di kelas oleh guru-guru yang baik kemampuan penguasaan materi. Lanjutannya yang kelima yaitu kritik paling mendasar. Barangkali ada kesalahan asumsi dari penggagas sekolah ini bahwa sekolah bertaraf internasional harus diajarkan dalam bahasa asing dengan menggunakan media pendidikan yang canggih seperti laptop, LCD, dan VCD. Yang keenam ada asumsi dan anggapan bahwa sekolah bertaraf internasional hanya bagi siswa yang memiliki standar kecerdasan tertentu. Yang ketujuh, program RSBI ini di lapangan menciptakan kesenjangan sosial pada siswa. Yang kedelapan, pemerintah telah menetapkan wajib belajar 9 tahun sebagaimana programnya. Nah, yang ketiga ada program manajemen berbasis sekolah atau MBS. MBS manajemen berbasis sekolah merupakan sistem pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah secara mandiri. Indikasi MBS tampak pada wawasan segenap personel sekolah yang berorientasi pada mutu. Pemberdayaan potensi sekolah yang dikoordinasi oleh pimpinan sekolah secara transformasional, peran aktif semua pihak terkait dalam pelaksanaan pengendalian mutu dan keberhasilan pendidikan di sekolah bersama sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara proporsional. Kurang seriusnya usaha pemerintah ini dapat mensukseskan program ini menjadi salah satu penyebab gagalnya MBS. Upaya dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Menurut Ali 2009-273-274 mengemukakan bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan nasional perlu dilakukan melalui beberapa strategis. Yang pertama, mengimplementasi beberapa standar nasional pendidikan yang telah dikemukakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang kedua, melakukan penilaian pendidikan melalui ujian sekolah dan ujian nasional yang dilakukan oleh sebuah badan mandiri yang ditugasi untuk melaksanakannya. Yang ketiga, melakukan tindakan afirmatif dengan memberikan perhatian lebih besar pada satuan pendidikan. Yang keempat, melaksanakan akreditasi satuan atau program pendidikan untuk menentukan tingkat kelayakan masing-masing. Dan yang terakhir, yang kelima, perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita melorot di urutan bawah dan ranking pelajar kita ada di barisan depan, tapi dari belakang. Itu tentu aja menyedihkan. Padahal uang buat majuin pendidikan sampai 444 triliun rupiah alias 20% dari anggaran negara. Tapi kenapa pendidikan di Indonesia belum maju juga?
Kalau diibaratin, cari jawaban masalah ini mirip kayak mengurai benang kusut berisi 1000 masalah. Ribet banget. Tapi salah satu akar masalahnya bisa jadi adalah sistem pendidikan massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama buat semua murid, mendewakan nilai, mematikan nalar berpikir kritis, menyeragamkan kemampuan, dan di saat yang sama menghilangkan jati diri dan keunikan setiap muridnya. Padahal sistem pendidikan yang dibangun sama bapak pendidikan jauh beda dengan sistem saat ini. Di sisi lain, masalah pendidikan ada di kualitasnya, bukan kuantitasnya. Faktanya, baik jumlah sekolah maupun anak yang bersekolah itu meningkat dari tahun ke tahun. Namun itu nggak bikin pendidikan jadi oke, karena buktinya masih ada banyak sekolah yang belum sesuai standar dan kemampuan guru yang masih jauh dari harapan. Lantas, apakah kita membiarkan masalah ini begitu saja? Tentu saja tidak. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dan hanya lewat pendidikan, kita bisa bantu petani ngerawat padi, bantu peternak menggembala sapi, mudahin dokter nemuin penyakit dan cari obatnya, meluncurin satelit canggih keluar angkasa, ngerancang robot yang bantu manusia, bikin akses internet cepat buat semua, sampai menciptakan perdamaian dunia. Tapi untuk meraih semua itu, kita harus berakit-rakit dahulu. Semua dimulai dengan menganggap bahwa pendidikan itu hak segala bangsa. Makanya kita harus bangun sekolah keren di desa-desa, ngelatih kemampuan guru setinggi langit, sediain makanan berprotein buat perbaiki gizi anak Indonesia, dan ngerombak ulang kurikulum pendidikan supaya semua anak berkembang dengan minat dan bakatnya masing-masing. Terakhir, pendidikan Indonesia akan maju jika kita pelajar Indonesia memperbaiki diri kita sendiri. Walaupun dapat nilai jelek itu seperti diterba badai, mulai sekarang kita mesti menghargai proses belajar dan buang jauh-jauh cara curang untuk dapat nilai yang tinggi. Pada akhirnya yang benar-benar kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat untuk berpuas diri, dan juga rendah hati dalam mengakui bahwa semakin banyak kita tahu, kita semakin mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. Dari sanalah kita terus mencari, terus belajar tentang diri kita dan juga alam semesta. Kalau diurutkan, masalah yang harus dibenahi memang panjang dan berliku. Tapi itu semua harus diperjuangkan agar anak bangsa dari Sabang sampai Merauke bisa cerdas dan berguna bagi manusia di sekitarnya. Dan itu didapat lewat senjata paling ampuh, bernama pendidikan. Seperti yang Bapak bangsa ini bilang, tujuan pendidikan adalah untuk mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Dan seperti biasa, terima kasih. Kesimpulannya adalah pendidikan memiliki peran strategis karena pendidikan merupakan kunci kemajuan sebuah bangsa. Masalah pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh warga Indonesia untuk dapat memperoleh pendidikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.